Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Trinovianti dengan NPM 2051020243 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya dengan mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. Di sini saya mengambil tema sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan judul pengelolaan sumber daya hutan. Materi yang pertama yaitu pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya hutan tergolong sumber daya alam yang selalu berkembang atau tidak pernah habis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat hutan Indonesia pada 2021 seluas 95,6 juta hektar. Hutan menjadi salah satu SDA yang dapat diperbarui. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan memberikan daya dukung lingkungan yang memadai. Keberadaan hutan membawa dampak positif bagi manusia ataupun lingkungan. Adapun manfaat hutan yang pertama, menyediakan udara bersih, mendinginkan bumi, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menyediakan hujan, menyediakan air minum, dan mendukung perekonomian. Selain itu, hutan memiliki dua fungsi pokok bagi manusia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis, hutan menghisap karbon dari udara dari pengambilan oksigen kepada manusia. Hutan melakukan penyaringan udara yang kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor, pabrik-pabrik usaha, pertambangan, aktivitas rumah tangga masyarakat. Kemudian, fungsi ekonomis, pemanfaatan yang dikenal manusia dari hutan adalah pengambilan hasil kayu, terutama kayu. Pengambilan kayu dari kayu ramin, meranti, ulin, sampai kayu bakar, dimanfaatkan manusia baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai penghasil devisa negara. Pengelolaan hutan di Indonesia merupakan kegiatan dalam pemanfaatan dan pengupayaan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak mengabaikan fungsi utamanya. Namun, saat ini pengelolaan hutan di Indonesia terus perlu dibenahi. Kawasan hutan di Indonesia perlu terus menyusut karena tekanan terus-menerus dari perambahan, perluasan lahan pertanian, pertambangan, dan pendirian pemukiman. Beberapa tujuan dalam pengelolaan hutan yaitu pertama, untuk menjaga keseimbangan komponen-komponen hutan baik produsen, konsumen, dan dekomposer sehingga ekosistem hutan menjadi stabil dan dapat memenuhi standar kehutanan mencapai target 30%. Yang kedua, dapat mengurangi dampak-dampak negatif ikutan akibat kerusakan hutan, terutama terhadap ketersediaan air tanah, pencemaran, longsor, dan banjir. Peningkatan perlindungan pengelolaan kelanjutan dan konservasi semua tipe hutan melalui rehabilitas hutan, penghijauan, reboisasi, dan upaya rehabilitas lainnya, terutama tipe hutan di kawasan pesisir dan laut. Tujuan perlindungan hutan yaitu memelihara hutan yang dapat melalui pengolahan dan usaha konservasi, serta memperluas area yang bervegetasi, baik di negara berkembang maupun di negara maju, menyiapkan dan menerapkan program pengelolaan hutan, memastikan tercapainya pengelolaan hutan terlanjut dan mengadakan usaha konservasi, mendukung terlaksananya prinsip-prinsip kehutanan dan pengelolaan konservasi dan pembangunan hutan Indonesia. Upaya pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia masih sangat dilakukan untuk menunjang tercapainya target 30% melalui reboisasi rutin dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan illegal logging. Materi yang kedua yaitu permasalahan hutan Indonesia. Permasalahan lingkungan di Indonesia, khususnya mengenai permasalahan kehutanan, tidak lain adanya keterlibatan para pemegang izin pengelola hutan pada sektor perekonomian dan industrialisasi guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekitar 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan tersebut berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan hutan memberikan tambahan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan menggiatkan sektor ekonomi. Namun, pemanfaatan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanyalah bagian kecil dari total dampak yang sebenarnya. Dampak perekonomian tidak mencerminkan seluruh dampak yang terjadi. Fungsi hutan sebagai daya dukung lingkungan justru memberi peran lebih besar. Inilah contoh beberapa faktor dari kerusakan hutan di Indonesia, yaitu yang pertama, penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar, secara ilegal di suatu kawasan hutan dapat menurunkan dan mengubah fungsi hutan. Umumnya, kayu hasil penebangan liar akan dijual kepada penadah untuk nantinya akan dijadikan barang jadi dalam bentuk lain.
Hutan akan kehilangan pohon yang memiliki daya serap akan air dan karbon dioksida sehingga timbul potensi longsor, banjir, dan peningkatan polusi pada masyarakat. Yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dipengaruhi faktor iklim dan kesenjangan. Namun, di Indonesia kebanyakan kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan maupun pemukiman. Presiden Joko Widodo mengklaim kebakaran hutan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 82% jika dibandingkan hutan tahun sebelumnya. Menurut Mufti Bari, pernyataan itu benar. Tahun 2019 itu terjadi El Nino yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran yang luas. Harusnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah data kebakaran hutan sepanjang tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan data KLHK, rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 sekitar 438.000 hektar, lalu tahun 2017 sekitar 165.000 hektar, tahun 2018 sekitar 529.000 hektar, 2019 melonjak menjadi 1,6 juta hektar, tahun 2020 sebesar 296.000 hektar, dan 2021 menjadi 229 hektar. Sementara itu, Leonard dari Grand Page menilai 229 hektar merupakan wilayah yang luas, setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta. Kerusakan hutan lainnya yaitu alih hutan menjadi kebun sawit. Alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi besar yang tak bertanggung jawab secara sistematis. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan dan selalu dibutuhkan, sehingga beberapa pihak tak bertanggung jawab tersebut sengaja menggunakan hutan sebagai lahan untuk kebun baru mereka tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian, limbah industri. Kasus perusahaan membuang limbah industri di aliran sungai di tengah hutan sering kali terdengar. Limbah tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sekitar, termasuk kehidupan flora dan fauna. Yang ketiga yaitu keterkaitan perbankan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Peran Bank Dunia dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pada dasarnya, peran Bank Dunia sebagai lembaga donor dalam membangun negara-negara berkembang, termasuk kepada Indonesia, memiliki peran penting dalam membantu menciptakan pengelolaan hutan di Indonesia secara baik. Sebelum reformasi, kebijakan Bank Dunia selama Orde Baru juga telah berperan mendorong kerusakan lingkungan dan hutan Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari strategi kebijakan yang dikembangkan Bank Dunia yang bertumbuh pada 3 sasaran, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, dan pengentasan kemiskinan, terutama di Pulau Jawa. Pada tahun 1982 sampai 1985, Bank Dunia memberikan dukungan kepada proyek pemindahan penduduk besar-besaran atas nama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dikenal dengan proyek transmigrasi. Diakui oleh Bank Dunia bahwa proyek ini telah mendorong terjadinya konversi besar-besaran kawasan hutan menjadi lahan pertanian, kawasan komersial, dan pertambangan. Akibat yang ditimbulkan dari proyek tersebut adalah terjadinya degradasi hutan yang cukup parah. Pada tahun 1980-an, dengan banyaknya kritikan dari pihak eksternal seperti disuarakan oleh sekelompok pembela lingkungan di Amerika Serikat melalui protes terhadap kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh proyek yang didukung Bank Dunia di Indonesia dan Brazil. Bank Dunia mulai melakukan reformasi kebijakan pinjaman. Bank Dunia berespon berbagai kritikan lainnya dengan melakukan 3 hal, yaitu elaborasi dan perbaikan sejumlah kebijakan lingkungan, menaikkan jumlah pinjaman untuk proyek-proyek target, utamanya perlindungan lingkungan. Cara lain Bank Dunia menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan adalah melalui peningkatan jumlah pinjaman untuk proyek berwawasan lingkungan. Pasca reformasi, seiring adanya perubahan sistem politik di Indonesia, Bank Dunia melakukan berbagai perubahan strategi dalam rangka mengatasi deforestasi di Indonesia. Bank Dunia menilai bahwa peraturan perundangan di Indonesia memiliki sasaran yang jelas untuk sektor kehutanan, seperti hasil ekonomi, distribusi keuangan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai, dan konservasi. Sasaran ini sejalan dengan kebijakan Bank Dunia pada pengelolaan hutan yang dibangun berdasarkan 3 tujuan yang saling berkait, yaitu memanfaatkan potensi hutan untuk menurunkan kemiskinan, mengintegrasikan kehutanan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta melindungi nilai-nilai global Indonesia. Namun, Indonesia belum berhasil mencapai sasaran-sasaran ini, terutama dari sisi keberlanjutan dan keadilan. Oleh karenanya,
Tujuan Bank Dunia adalah membantu pemerintah Indonesia untuk menghasilkan sasaran dan komitmen pengelolaan hutannya sendiri, dan mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Melalui strategi Bank Dunia untuk kelestarian hutan Indonesia tahun 2006 sampai 2009, Bank Dunia telah membuat 3 strategi untuk melestarikan hutan Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengutamakan bantuannya di sektor kehutanan Indonesia. Yang kedua, meneruskan dialog dan analisis kebijakan. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber daya Bank Dunia untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Bank Dunia telah menjadi peran utama dalam mengusulkan skema-skema perdanaan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi. Selanjutnya yaitu solusi. Dari permasalahan yang telah dibahas, semua itu tidak bisa dihindari karena adanya kebutuhan manusia yang terus bertambah. Namun, upaya konservasi haruslah tetap berjalan. Upaya konservasi adalah penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin keberadaannya di masa sekarang dan yang akan datang. Adapun beberapa solusi atau cara menjaga hutan akan dapat terus menjadi sumber daya alam yang dapat dipergunakan hingga generasi selanjutnya. Yaitu yang pertama, memilih pohon-pohon tertentu yang akan ditebangi sesuai dengan umur dan ukuran batang. Yang kedua, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, mencegah penebangan hutan untuk lahan pertanian. Yang keempat, membuang limbah industri yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem hutan. Yang kelima, membuat regulasi dan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar hukum dan melakukan kerusakan hutan. Yang keenam, menggunakan pestisida sesuai dengan aturannya, karena pestisida dan limbah industri dapat menyebabkan pencemaran tanah. Dengan menjaga kelestarian hutan, kita juga mempertahankan hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan tetap lestari. Demikianlah presentasi dari saya dengan tema sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.